Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Rifatul Mahmudah. Saya dari kelompok terakhir simulasi digital akan sedikit membahas materi tentang memahami kelas maya e-learning dan perangkat lunak pendukung kelas maya. Latar belakang. Dalam dunia pendidikan, kegiatan pembelajaran merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari seseorang murid atau siswa. Tetapi, apakah kegiatan belajar mengajar hanya dapat dilaksanakan di sekolah? Jawabannya tentu tidak, karena kita dapat melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar di mana saja. Maka dari itu, makalah tentang kelas maya ini Oke, lanjut ke rumusan masalah. Dari uraian tadi, maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam makalah, yaitu pengertian kelas maya, keuntungan dan kekurangan kelas maya, tujuan dari diadakannya kelas maya, manfaat dari diadakannya kelas maya, dan apa saja contoh dari kelas maya. Tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian dari kelas maya, mengetahui keuntungan dan kekurangan dari kelas maya, mengetahui tujuan dari diadakannya kelas maya, mengetahui manfaat dari diadakannya kelas maya, dan dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar di mana saja. Untuk pengertian kelas maya sendiri, yaitu lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan untuk materi kelas maya sendiri akan dibahas oleh rekan saya, Mahaji Firmansyah. Oke, baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Pengertian atas kelas maya. Jadi kelas maya sendiri itu semacam lingkungan belajar yang diadakan tanpa tatap muka secara langsung antara pengajar dengan siswa, di mana pengajar menyediakan bahan ajar dalam konten digital yang bisa diakses, disimpan, dan dibagikan melalui internet yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Bisa diambil kesimpulan, itu garis besarnya adalah pembelajaran dan pengolahan kelas yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang berbasis web. Yang kedua adalah pembelajaran yang membuat konten digital yang dapat diakses dan disaring atau dibagikan tanpa mengenal jarak, ruang, dan waktu. Baik, kemudian ada keuntungan dan kelemahan dari kelas maya sendiri nih. Yang pertama itu ada lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif, fleksibel dibandingkan ke media lainnya. Ini untuk kelebihannya dulu ya, keuntungannya dulu. Kemudian ada siswa tidak terkait dengan tempat dan waktu sehingga lebih santai. Guru sebagai fasilitator itu penyedia sekaligus pendukung di dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian ada siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website atau aplikasi. Yang terakhir adalah pembelajaran bisa dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Tujuannya apa? Nah, ini kelemahannya. Ya, kemudian ada kelemahannya. Salah satu kelemahannya adalah siswa dan guru harus punya koneksi internet, ya, karena menyangkut dengan berbasis web. Ya. Kemudian adalah proses belajar yang individual sendiri-sendiri, jadi tidak begitu kondusif. Apabila siswa tidak hati-hati, itu dapat terjadi kesalahan materi akan berdampak pada pengetahuan yang dapat siswa tersebut.
Untuk anak SD, penggunaan internet yang kurang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan manual seperti menulis, menggambar, dan juga menghitung. Kemudian membutuhkan hardware atau software sekaligus jaringan internet yang memadai. Itu kelemahannya. Kemudian di sini ada tujuan kelas maya itu menciptakan pembelajaran yang biasa berlangsung kapan saja dan bisa dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan hemat waktu dan biaya. Kemudian yang kedua, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi IT sehingga siswa lebih kreatif sekaligus bisa menambah minat siswa untuk belajar. Yang ketiga, lebih memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas, tetap tatap muka. Nah, itu kemudian manfaatnya secara ringkas ya, kita ringkas saja. Ada materi lebih luas dan beragam. Pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Menghemat kertas, peduli global warming, mendeteksi copy paste, konektivitas. Selama terhubung dengan internet, pasti tidak akan sulit mendapatkan informasi yang aktual, terkini. Fleksibilitas, berada di mana saja dan kapan saja. Interaktif, interaksi, evaluasi belajar. Kolaborasi, bisa mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruangan kelas. Dan kesempatan pengembangan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari e-learning. Ada Edmodo, kemudian ada gradebook, ada quiz, ada library, ada assessment, ada award break, ada parent code, ada note, ada alert, ada Edmodo planner, ada search and filter, and the last is apps launcher. Nah, itu macam-macam tadi ada aplikasi-aplikasi